Bab 28. Di puncak Gunung Kaba. Pagi-pagi, Franky sudah melakukan lari beberapa putaran seperti kebiasaannya di militer, bangun pagi, olahraga, dan membuat sarapan. Setelah semuanya, dia coba mengecek teleponnya. Melihat teleponnya mati, dia langsung mericas kembali. Di dalam hati, dia berkata wajar tidak ada suara telepon masuk. Lalu dia melanjutkan untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Lalu duduk di ruang keluarga menyalakan TV sambil meminum tehnya. Acara TV tidak ada yang memberikan education yang baik. Semuanya tentang gosip dan semacamnya. Lalu dia berdiri membakar rokok, membawa teh lalu pindah ke halaman belakang. Di sana dia merasa sedikit lebih nyaman. Bisa memandang jauh kota Jiangling yang dibawahnya. Sudut matanya melihat Randu sudah menganyunkan cangkul di kebun kecil miliknya. Memang Randu berasal dari keluarga petani miskin di utara. Dari kecil dia terbiasa bercocok tanam. Franky membantu keluarganya dan membawa Randu bersamanya, melatihnya dan membagi tenaga milik Franky ke Randu, sehingga Randu cepat mencapai levelnya, bahkan melewati murid-murid Franky lainnya. Franky tidak pernah melarang apa yang ingin Randu lakukan di waktu luangnya. Setelah mendapat sedikit rasa bertani, Randu menuju kamarnya yang terletak di pavilion. Terdengar suara air. Tidak lama, dia keluar menuju kendaraan yang biasa dia gunakan keluar melaksanakan tugas menjaga Cecilia dan putrinya. Franky tersenyum puas atas kinerja murid-muridnya. Semua muridnya adalah yang terbaik yang dimiliki negeri ini. Wajar jika Franky merasa sangat puas. Dalam kesendiriannya, Franky hanya bisa melamun. Terkadang untuk mengisi waktu luangnya, dia datang ke toko ibunya. Minum beberapa gelas anggur, sampai jam putrinya pulang, dia bergerak ke sekolah putrinya. Menatapnya dari kejauhan, mengikuti langkah putrinya hingga pagar rumah istrinya. Dengan seperti ini, Franky sudah cukup merasa puas menjaga istri dan putrinya. Namun, kalau diingat kejadian semalam, Franky sedikit kecewa dengan istrinya. Walau dia tahu istrinya melakukan itu hanya untuk membuat dia menjauhi istrinya, tapi dengan membiarkan lelaki lain menggandeng tangannya membuat Franky muak. Dia bisa berhubungan dengan wanita manapun yang dia inginkan. Dengan statusnya mungkin dari ujung timur sampai ke barat, antrian tidak terputus. Namun dengan istrinya berbeda, karena ulahnya yang tidak bisa menahan gejolak, dia sudah menghancurkan hidup istrinya. Ditambah dengan penderitaan yang diderita oleh istrinya, membuat dia menyayangi istri dan istrinya sepenuh hati. Namun sayang, istrinya tidak bisa menerima kehadirannya. Jika istrinya tahu siapa dia, mungkin istrinya akan menerima dia. Namun, mengingat sifat istri, Franky ragu, karena istrinya tidak akan pernah menilai orang karena statusnya. Setelah bosan duduk, dia berdiri masuk. Melihat teleponnya sudah terisi penuh, Franky mengambil dan mengaktifkan telepon kembali. Ada beberapa pesan masuk, dia tidak peduli. Dia mencari nomor si Tasan dan menghubunginya. Hanya sekali nada masuk langsung diangkat. Halo tuan muda, sapa Sinta lembut sambil menundukkan kepalanya. Walau Franky tidak berada di depannya. Namun bagi Sinta San, yang keluarga San sudah beberapa generasi bekerja pada keluarga Li, kebiasaan ini tidak pernah hilang. Siapa manajer Donghai bernama Zhu Tungkai? Tanya Franky. Selidiki, jika ada kesalahan laporkan ke polisi. Jika tidak ada kesalahan, sebelumnya buat kesalahan dan pecat dia hari ini. Perintah Franky. Baik tuan, dilaksanakan. Jawab Sinta, telepon pun terputus. Baru dia membuka pesan masuk. Semua pesan masuk dari satu orang, Rianti. Ada 100 pesan yang masuk, yang berisi sama, kakak ipar. Di antaranya banyak tangan ke atas, menempelkan ibu jari dengan jari ketunjuk tak ada ini, katanya. Franky pun ikut tertawa. Ayo masuk, kata Franky. Di keluarga Chu hanya Rianti yang menghargai dia, jadi Franky pun menyayangi Rianti. Franky membalas pesan itu. Iya, ada apa? Tak berapa lama balasan masuk. Kakak ipar di mana? Rianti mau ketemu penting. Aku di rumah, jawab Franky. Minta alamatnya, aku akan ke sana. Membaca ini Franky terdiam. Dia tidak mau keluarga Chu mengetahui di mana dia tinggal dan siapa dia kecuali dia menginginkannya.
Lalu dia menjawab, tidak perlu, biar aku yang pergi ke tempat kamu. Di mana? Kirimkan alamatnya. Tak lama berselang pesan belasan masuk, Blue Moon. Franklin berpikir kenapa anak ini ke sana, namun dia menjawab, 15 menit aku tiba. Franklin membawa Rolls Royce menuju Blue Moon. Dia memarkirkan agak jauh dari Blue Moon dan berjalan kaki menuju Blue Moon. Di pintu masuk, Franklin melihat Rianti yang cantik, berdiri melihat ke kiri dan ke kanan. Saat dia melihat Franklin berjalan kaki, dia tersenyum. Kakak ipar, kamu sudah datang, tanyanya. Kamu lihat aku sudah di sini, masih bertanya seperti itu. Kenapa tidak masuk? Tanya Franklin balik. Rianti tersenyum sambil menunjukkan tangan ke atas, menempelkan ibu jari dengan jari telunjuk. Tak ada ini, katanya sambil ketawa. Franklin pun ikut tertawa. Ayo masuk, kata Franklin. Para pelayan melihat Franklin berdiri di depan langsung berbaris. Begitu masuk, semua menundukkan badannya. Selamat datang Tuan Lee. Franklin berjalan masuk ke ruang VIP langsung duduk. Dia menatap Rianti yang masih berdiri bingung. Ayo duduk, katanya. Mau makan? Begitu Rianti duduk, klien datang membawa makanan terbaik dan menghidangkannya semua di atas meja. Franklin mengambil piring dan menyerahkannya ke Rianti. Ayo kita makan dulu, kata Franklin sambil mengambil nasi, menarik ikan bakar dan mulai menyantapnya. Rianti tidak mau kalah, dia mulai menyantap hidangan, mencobanya satu persatu. Franklin sangat senang, Rianti orangnya super cuek. Tak lama, hidangan di atas meja hampir habis oleh dua orang anak manusia ini, yang seperti seminggu belum makan. Klien datang membersihkan semua, klien lain datang membawa beberapa botol minuman mahal, tapi ditolak oleh Franklin dan hanya meminta kopi dan teh untuk Rianti. Kamu manggil aku ke sini hanya untuk makan enak, tanya Franklin bercanda. Rianti pun tertawa. Sejak tinggal di rumah kakak, tidak pernah makan enak, hanya mie dan pesan makanan jadi, kata Rianti cemberut. Melihat Rianti yang cemberut, dia teringat akan putrinya. Kamu bisa datang ke sini kapanpun dan makan apapun, kata Franklin serius. Memang restoran ini milik kakak ipar, sehingga bisa makan minum sesukanya, Rianti bertanya. Bukan milikku, tapi milik temanku. Aku pernah menyelamatkan dia, dan dia berjanji membolehkan aku makan kapanpun, termasuk orang-orang yang aku tunjuk bisa makan gratis di sini. Jawab Franklin sedikit berbohong. Kirain milik kakak ipar, kata Rianti. Nah sekarang katakan, ada apa kamu mengirim 100 pesan kepadaku pagi ini? Franklin serius bertanya. Rianti menundukkan kepalanya. Ini gawat kakak ipar. Kejadian tadi malam di Hotel Four Seasons dan apa yang kakak ipar lakukan pada tuan muda Chin membuat keluarga Chin malu. Karena mereka tidak mengenal kakak ipar, maka kemarahan mereka ditujukan kepada keluarga Chu kami. Mereka menuntut keluarga Chu menyerahkan kakak Cecilia dalam waktu 3 hari ini. Rianti mengangkat wajahnya yang tertunduk menatap Franklin menunggu jawabannya. Aku hanya melakukan tugas sebagai warga negara yang baik. Hanya kebetulan wanita yang aku tolong adalah kakakmu dari keluarga Chu. Anda itu bukan kakakmu pun, aku tetap akan melakukan hal yang sama. Franklin berhenti dan melanjutkan. Mengenai tuntutan mereka ke keluarga Chu, itu tidak menjadi urusanku. Begitu juga dengan kakakmu. Dia sudah mengusir aku, memisahkan aku dengan putriku. Apakah aku harus peduli? Namun jika keluarga Chin mau membalas mereka, bisa mencari aku, kata Franklin lagi. Mendengar semuanya, Rianti mengerti dan betul bahwa kakaknya sudah melakukan banyak kesalahan kepada kakak iparnya. Tapi kakak iparnya pernah berjanji untuk menjaga kakakku, bela Rianti. Franklin tertawa. Tubuhku hanya satu, aku bisa menjaganya jika dia ada di dekatku. Tapi kalau dia tidak ada di dekatku, maka aku tidak bisa menjaganya. Apakah aku juga harus dipersalahkan seperti 5 tahun lalu, menyelamatkan dia dari malapetaka yang lebih buruk daripada kematian? Aku kembali ke kota ini karena janjiku. Aku tidak tahu kalau aku memiliki putri. Aku diusir lagi dari rumah padahal baru 2 hari aku merasakan kebahagiaan memiliki seorang putri seperti Tania. Apakah aku marah? Tidak. Karena aku ingin melihat kakakmu bahagia, terlepas dia bersamaku atau dengan orang lain. Tanpa sepengetahuan dia, banyak yang telah aku lakukan untuknya. Mematikan kaki Leo atau meminta Sintasan untuk memulai komunikasi kepadanya agar bisa membantunya memulai hidup baru dengan bekerja sama dengan Donghai Group. Apakah aku harus bilang itu adalah prestasi aku yang seharusnya diberi apresiasi? Aku tidak butuh semua itu karena aku sudah bosan menerima banyak pujian orang.
Rianti terkejut mendengar perkataan Franky, tapi dia diam saja. Sementara itu Franky sedang menerima teleponnya. Aku ada di Blue Moon, jika ada yang mau engkau sampaikan, datang ke sini, kata Franky menjawab dan langsung mematikan teleponnya. Franky menatap Rianti. Dia sadar sudah terlalu banyak bicara, sudah membuka sebagian identitasnya, tapi dia tidak peduli lagi. Aku tidak butuh semua orang-orang lain kejar, karena kau memiliki semuanya. Tuan muda, terdengar suara halus di luar pintu. Masuk, Franky memerintah. Pintu terbuka. Sinta berdiri mematung ketika melihat Rianti. Tapi dia memanggil Franky dengan tuan muda. Berarti dia sudah membuat kesalahan. Dia langsung menjatuhkan kakinya berlutut dan bersujud. Aku layak dihukum dan siap menerima hukuman, kata Sinta. Melihat ini, mata Rianti semakin membesar. Mulutnya menganga lebar tidak percaya. Siapakah sebenarnya kakak iparnya ini? Sintasan bersujud memanggil kakak iparnya tuan muda. Apakah kakak iparnya adalah tuan muda keluarga Lee dari ibu kota? Bangunlah, kamu tidak bersalah. Rianti bukan orang luar, kata Franky. Mendengar kata-kata Franky, Sinta bernapas lega, namun dia tetap bersujud. Terima kasih tuan muda, tapi aku akan bangun jika tuan muda sudah memberikan hukuman, kata Sinta lirih. Franky tertawa. Sekarang kita berada di Jiangli, bukan di rumah keluarga Lee. Jadi bangunlah, lanjut Franky. Namun Sinta tidak bergerak, tetap bersujud. Franky mengambil sumpit yang ada di atas meja, berjalan ke arah Sinta, lalu memukul kepalanya. Ini hukuman untuk kesalahanmu. Franky memukul sumpit ke kepala Sinta dengan pelan. Terima kasih tuan muda. Sinta bangkit dan berdiri, tersenyum karena hukumannya begitu ringan. Kenapa masih berdiri, duduklah dan ceritakan ada masalah apa, perintah Franky. Sinta menarik napas sedikit lalu berkata, pertama saya melaporkan tentang Zhu Tuntai. Setelah diselidiki dia sudah banyak menyelewengkan kewenangan yang kita berikan. Sekarang dia sudah ditahan pihak kepolisian. Sinta berhenti sejenak. Lalu dia melanjutkan, yang kedua ini akan sulit bagi kita. Nyonya besar dari ibu kota akan tiba dalam minggu ini. Memberikan perintah untuk membawa Nyonya dan anak kecil menghadap Nyonya besar. Nyonya mau melihat cucu perempuannya. Sinta kembali diam menunggu jawaban Franky. Masalah Zhu Tuntai selesai, aku puas. Masalah ibu yang akan datang, atur dia untuk datang ke tempatku di Gunung Kabah. Setibanya di sini, aku akan menjelaskan kepadanya. Satu lagi, aku tidak ada hubungannya dengan Cecilia Chu, jadi anggap dia sebagaimana mestinya. Namun untuk putriku, kalian harus bertanggung jawab atasnya. Jika sampai putriku kehilangan selai rambut, maka semua orang yang akan merasakan akibatnya. Apakah kamu paham? Kata Franky tegas. Sinta menjawab, baik dilaksanakan. Apakah ada yang lain? Tanya Franky. Tidak ada, aku pamit. Sinta berdiri membukukan badannya lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Franky meminum kopinya sambil membakar rokok. Rianti, kamu tahu tentang aku terlalu banyak. Aku harap kamu bisa menjaga mulutmu. Belajarlah untuk hanya melihat, mendengar tanpa membagikan kepada orang lain. Kata Franky lembut karena dia juga suka dengan Rianti yang menyayangi Cecilia dan putrinya. Rianti mengangguk, apa yang aku lihat dan aku dengar hari ini hanya untukku, jawab Rianti. Tapi kakak ipar, apakah yang kamu sampaikan tentang kakakku yang tidak ada hubungan lagi dengan dirimu itu benar? Franky tersenyum pahit, aku sudah memberikannya kesempatan. Jawab Franky lirih. Biarlah semua berjalan sebagaimana mestinya. Jika jodoh tidak akan kemana, kata Franky lebih lanjut. Rianti tersenyum pahit mendengar perkataan Franky. Dia menyalahkan kakaknya yang terlalu sombong, egois, namun dia tetap membela kakaknya. Kakak ipar tahu bagaimana sedihnya kakakku sejak kakak ipar pergi. Tadi malam dia pulang menangis hingga fajar. Dia menyesali semua yang dia lakukan terhadap dirimu. Berilah dia kesempatan sekali lagi, kata Rianti memohon. Franky tersenyum, kamu cocok jadi mak comblang. Oke, kita beri dia kesempatan sekali lagi. Anggap sebagai hadiahku karena kamu menjaga rahasiaku. Aku serius, jika rahasiaku bocor karenamu, aku tidak akan segan mengirim orang untuk menghabisi dirimu dan semua keluargamu, kata Franky menatap jauh. Rianti paham apa yang dikatakan Franky itu adalah benar, dia harus menjaga rahasia sampai mati. Bagaimana keluarga Chin yang menuntut keluarga Chu? Tanya Rianti. Franky tertawa, itu hal yang mudah, kita akan menyelesaikannya sekarang. Franky menelpon seseorang, suruh tuan besar keluarga Chin menghadap aku di Blue Moon. 15 menit dia harus hadir di sini. Franky menutup telepon dan mengisap rokoknya. Ini bantuan terakhir yang bisa aku berikan kepada kakakmu. Selanjutnya aku tidak akan terlibat lagi dengan hidupnya, kata Franky. Rianti mengerti, selama kakaknya tidak berubah, maka ini memang mungkin yang terakhir yang bisa dia terima bantuan dari suami yang dia usir. Kakak ipar,
akan berbohong padamu. Aku tahu sifat kakakku yang sombong, egois, tapi dia adalah orang yang berhati baik. Begitu juga dengan sikapnya padamu. Di luar dia terlihat begitu angkuh, egois, tapi di dalam hatinya dia berharap kakak ipar kembali. Kakak ipar ingat setelah ulang tahun kakak mengirim pesan kepada kakak. Begitu kakak ipar ingat setelah ulang tahun kakak mengirim pesan kepada kakak ipar. Dia tersenyum senang dan terus membalas sampai kakak ipar menghindar dengan mengirim pesan, maaf, aku harus pergi. Kakakku terlihat sedih. Jelas Rianti panjang. Franklin bingung menatap Rianti. Kenapa Rianti tahu hal ini? Rianti tertawa. Pada saat kakakku mengirim pesan, aku berdiri di belakangnya tanpa dia ketahui. Jelas Rianti. Franklin tertawa mengerti. Kalau benar yang dikatakan Rianti berarti dia yang salah. Pada saat itu terdengar suara langkah terburu-buru di luar ruangan. Suara ketukan pelan, pintu terbuka, 3 rebu masuk. Tuan, di depan Tuan Besar Chin sedang berlutut menunggu panggilan, kata 3 rebu pelan. Suruh dia berjalan berlutut ke sini, jawab Franklin. 3 rebu membuka pintu sehingga Franklin bisa melihat ke depan. Terlihat lelaki tua berusia 70 tahun bersama Roy Chin jalan berlutut menuju tempat Franklin berada. Rianti melihat semuanya. Setelah dekat, Bernard Chin langsung bersujud diikuti Roy Chin. 2 orang ini bersujud tanpa berani bergerak. Cuma terdengar suara lirih, Tuan Lee, saya datang memohon hukuman atas kesalahan kami. Franklin berkata, apa kamu tahu salahmu di mana? Bernard tetap bersujud menjawab Tuan Lee. Saya tidak tahu Cecilia Su, istri Tuan Lee. Karena kesalahan ini kami memohon hukuman. Franklin tahu Bernard Chin adalah seorang jenderal militer, tidak pantas dia begitu tunduk seperti ini. Franklin harus menghargai sesama militer. Bernard berdiri dalam posisi siaga, perintahnya. Mendengar ini, Bernard berdiri lalu melapangkan kakinya dan berdiri tegak layaknya seorang prajurit. Kamu adalah seorang jenderal yang seharusnya melindungi negara dan melayani rakyat, bersikap adil walau menyangkut keluargamu, kata Franklin. Siap menerima masalah dan siap dihukum, suara Bernard tegas. Mengingat jasamu, aku akan memaafkanmu, tapi engkau sudah menjalani hukuman dengan jalan berlutut di hadapanku, kata Franklin. Siap, terima kasih atas hukumannya, Bernard Chin menjawab. Cucumu sudah mendapatkan hukuman dariku, dia tidak bisa bermain dengan perempuan lagi. Untuk saat ini dia sudah aku lumpuhkan. Karena mengingat dia adalah cucu laki-lakimu, maka aku akan menyembuhkannya saat dia sudah siap untuk menikah dan berjanji untuk tidak mempermainkan wanita lagi. Dia bisa datang menemuiku, kata Franklin. Dia mengerti dan diingat, jawab Bernard. Baik, sekarang kalian pulanglah. Dan jangan menghubungi keluarga Chu lagi, perintah Franklin. Siap, dilaksanakan, jawab Bernard sambil menarik cucunya mereka keluar dari Blue Moon. Rianti terus memandang Franklin. Saat Tuan Besar Chin tiba, auranya berubah, cara bicaranya pun berubah, seperti seorang tentara memberikan perintah kepada bawahannya. Rianti bukan anak kecil lagi, jadi dia memahami jika Tuan Chin seorang jenderal, maka Franklin di atas jenderal. Tapi dia bingung, apalagi yang di atas jenderal. Franklin mengelus kepala Rianti. Masalah sudah selesai, jadi sekarang waktunya kita pulang. Franklin berdiri, berjalan keluar. Rianti mengikuti di belakangnya. Franklin membalikan tubuhnya. 3 rebu, ini adalah Rianti. Melihat dia sama dengan melihat aku. Jadi, jika datang meminta makan ke sini, kamu harus melayaninya dengan baik, kata Franklin ke 3 rebu. Siap Tuan Lee, saya akan laksanakan. Rianti memegang tangan Franklin dan berbisik, makan di sini gratis kan? Mendengar ini Franklin tertawa. Iya, semua gratis sebanyak apapun orang yang engkau bawa. Semuanya gratis, kata Franklin. Sekarang sudah dekat dengan waktumu untuk menjemput putriku. Jadi kita akan naik mobilku untuk membawamu ke sana agar bisa tiba dengan cepat, kata Franklin. Kok kakak tahu kalau aku akan terjemput Tania? Kakak ipar juga suka melihat Tania datang dan pulang sekolah ya. Rianti tertawa karena berhasil menebak. Franklin membawa Rianti ke mobil Rolls Royce dan mengantar Rianti ke sekolah Tania. Bab 29. Kediaman keluarga Chu. Halo ibu, suara Josh di ujung telepon. Kabar baik untuk keluarga kita. Aku bertemu dengan teman lamaku, dia kakak kelasku saat pendidikan. Ternyata dia sekarang sudah jenderal berbintang 3. Aku telah menceritakan semuanya dan dia bersedia membantu kita. Suara Josh terdengar bahagia. Rani beserta keluarga Chu yang lain setelah mendengar penjelasan Josh tersenyum bahagia. Apa kamu yakin temanmu bisa menyelesaikan masalah kita dengan keluarga Chin? Tanya Rani ragu. Josh di ujung telepon tersenyum mendengar pertanyaan ibunya. Tentu.
Saya yakin teman saya bisa menyelesaikannya. Karena selain status pribadi sebagai jenderal, keluarga Su, mereka di ibu kota kelas 1, kata George bangga. Sekarang ibu dan yang lainnya tenang saja, besok adalah batas terakhir yang diberikan keluarga Qin. Menurut temanku, besok tidak akan ada pergerakan dari keluarga Qin. George berhenti sejenak. Jika keluarga Qin tidak menghubungi ibu besok, berarti semua masalah telah berlalu. George mengakhiri telepon setelah dia berpesan ibunya untuk menunggu hingga besok hari untuk membuktikannya. Georgie berkata, adik ketiga benar ibu, hari ini mari kita bekerja seperti biasa, kita tunggu sampai besok. Lydia pun menyambung perkataan ayahnya. Paman ketiga berasal dari militer, jika paman ketiga mengeluarkan informasi seperti itu, berarti paman ketiga sudah sangat yakin. Ya benar, orang-orang militer selalu memberikan informasi setelah mereka meyakini bahwa informasi itu terkonfirmasi, sambung Surgi. Mendengar ini Rani senyum, tidak sia-sia memiliki putra seperti George. Baiklah, kita tunggu hingga waktu berakhir besok. Namun Cecilia tetap ditahan di rumahnya 2 hari ke depan untuk menjaga-jaga jika terjadi kesalahan, kata Rani. Dari sini kita bisa menilai Rani adalah wanita yang sangat pintar. Setiap langkahnya selalu mengantisipasi jauh ke depan. Namun sayang, anak dan cucunya tidak ada yang seperti dirinya. Semua bubar yang masih ada di ruangan tersebut hanya Lydia dan bersama ayahnya dan Rani Lu. Dalam masalah yang dihadapi Roy Qin, kita tidak bisa mengandalkan untuk mendapat kontrak dari Donghai Group, kata Lydia Levy. Ini semua karena wanita jalang itu, sambung Lydia. Rani terdiam. Memang dengan masalah ini peluang untuk mendapatkan kontrak menjadi semakin kecil. Masih ada waktu 6 hari untuk mencari orang lain untuk membantumu, kata Rani. Jika hingga sampai waktunya tiba, kita masih memiliki Cecilia. Kita minta dia yang maju untuk ke Donghai Group. Jika dia berhasil, maka keuntungan tetap milik kita. Lanjut Rani tersenyum penuh kelicikan. Mendengar ini, Lydia dan ayahnya tersenyum. Cecilia Chu yang ditahan di rumahnya menjadi sangat bosan. Dia tidak berniat melarikan diri. Dia akan menghadapi keluarga Qin jika tiba waktunya. Jika dia sudah tidak bisa lagi bertahan, dia akan membunuh dirinya. Jika dulu dia selalu mengikuti dan mengalah untuk menjauhi masalah, semua demi menjaga putrinya. Namun sekarang sejak Frankie kembali, dia tidak takut lagi. Mati pun akan dia terima karena yakin putrinya akan ada yang menjaga dan merawatnya, Frankie. Sejak kejadian malam itu, pandangan Cecilia tentang Frankie berubah hampir 180 derajat. Namun, harga dirinya menolak untuk memulainya. Dia sebagai seorang laki-laki yang harus memulainya. Jika dia tidak memulainya, aku pun tidak sudi untuk memulai suara hati, Cecilia berkata. Seperti biasa, setelah putrinya pergi ke sekolah diantar sepupunya, Cecilia duduk di sofa sambil memainkan teleponnya. Membuka semua aplikasi, tidak ada yang menarik. Dia menarik ransel Frankie yang tertinggal, mengeluarkan semua isinya, menyusunnya dengan rapi ke dalam ransel. Dia mengambil semua foto yang pernah dia berikan kepada Frankie 5 tahun lalu, sebelum dia pergi meninggalkan dirinya. Memegangnya dengan tangannya, membaca tulisan Frankie, aku mencintaimu dari hatiku, tanpamu aku tidak bisa hidup. Tunggu aku akan kembali. Di balik foto itu, pikiran Cecilia jauh. 5 tahun foto yang dia berikan masih disimpan oleh Frankie. Walau lusuh berdarah, bahkan berlubang, dia tetap menyimpannya. Pada saat itu Rianti kembali setelah mengantarkannya sekolah. Foto siapa itu? Tanya Rianti sambil merebut foto dari tangan Cecilia. Ini kan foto kakak saat masih muda, tapi kenapa banyak bercak darah di permukaan foto ini? Ini seperti berlubang peluru menembus foto ini. Suara Rianti pelan menganalisa foto di tangannya. Ada apa dengan foto ini? Tanya Rianti. Cecilia diam, dia tidak bisa menjawab sambil mengulurkan tangan ingin mengambil foto itu. Rianti menggerakkan tangannya, tidak berniat mengembalikannya sebelum mendapat penjelasan dari kakaknya. Dia memperhatikan lagi foto itu, membalikannya dan membaca sebuah tulisan. Aku mencintaimu dari hatiku. Tanpamu aku tidak bisa hidup. Tunggu aku akan kembali, tertanda Frankie. Rianti melihat kakaknya. Ini tulisan kakak ipar. Cecilia mengangguk. Rianti duduk di sisi Cecilia, menarik tangan Cecilia. Kakak, foto ini kelihatan lusuh karena sering dipegang. Ini bekas lubang peluru, makanya banyak bercak darah. Apakah kakak ipar pernah tertembak? Tanya Rianti bertanya. Cecilia menatap Rianti, coba mencerna apa yang Rianti katakan.
Dia tidak mengenali Franklin, dia tidak tahu apakah Franklin pernah tertembak, jadi dia hanya bisa menggeleng kepalanya. Melihat ini, Rianti tersenyum. Kakak, kita tidak tahu apa pekerjaan kakak ipar. Melihat lubang di foto ini adalah bekas peluru, berarti kakak ipar pernah tertembak dan selamat. Dan ini membuktikan bahwa foto ini selalu berada di tangannya kemanapun dia pergi. Rianti bangga dengan analisisnya. Lalu, aku menduga saat kakak ipar tertembak, foto ini berada di saku depannya. Rianti diam berpikir. Tentu bajunya sudah dibuang. Rianti berpikir lagi cara memperkuat analisisnya. Jika baju dibuang, biasanya dalam saku ke depan selalu berisi foto ini, juga berisi benda-benda kecil lainnya. Uang receh, teriak Rianti. Cecilia bingung apa maksud perkataan Rianti dengan uang receh. Rianti menatap Cecilia. Kakak, jika benar foto ini di dalam saku kakak ipar, berarti selain foto ini ada benda-benda kecil lain bersamanya. Selain uang receh, apalagi ayo? Rianti menjelaskannya. Mendengar ini, Cecilia menarik tangannya dari genggaman Rianti, mengambil ransel dan mengeluarkan semua koin kuno yang pernah dia lihat, meletakkannya di atas meja. Rianti memeriksa tumpukan koin itu, ketemu, sambil mengacungkan satu koin yang berlubang di sisinya. Rianti menempelkan koin itu ke arah lubang di foto dan memperlihatkannya kepada Cecilia. Sisi koin yang berlubang itu berukuran sama dengan lubang di foto. Ini membuktikan bahwa analisis Rianti benar. Apakah kakak ipar seorang tentara? Namun siapapun dia, dengan apa yang sekarang kakak ipar sekarang itu menunjukkan bahwa kakak iparku adalah pria sejati, kata Rianti. Pertanyaan Rianti itu ditujukan untuk dirinya sendiri, namun Cecilia mendengar kata-katanya ini. Kak, orang seperti ini kayak kakak usir dari rumah ini, orang yang kakak pisahkan dari putrinya, tanya Rianti lirih sambil menatap Cecilia. Aku sudah pernah sampaikan, kakak akan menyesal melakukan ini semua kepada kakak ipar. Rianti berdiri meninggalkan Cecilia. Cecilia termenung, berjuang di antara hidup dan mati hanya untuk kembali lagi ke sisiku, memenuhi janjinya kepadaku. Tapi apa yang telah aku lakukan? Aku mengusirnya tanpa memberikan kesempatan untuk dia membuktikan janjinya. Cecilia tersenyum pahit. Sudahlah, orangnya sudah tidak ada lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Cecilia memasukkan koin dan foto ke tempatnya, mengembalikan ransel itu ke posisi awal, karena putrinya akan mencarinya setiap hari. Sebelum tidur, dia akan mengambil baju ayahnya dan menciumnya. Di Donghai Tower. Sementara itu, Franklin sedang duduk mendengar penjelasan Sintasan tentang perkembangan rencana pembangunan resort hijau daun. Dan dia menetapkan minggu ini untuk merilis secara resmi dan mulai menerima pesanan pembeli. Sinta berencana untuk meminta Anita Lu untuk memotong pita. Setelah menjelaskannya, Sinta menunggu pendapat Franklin tentang rencananya. Ibuku pantas mendapatkan kehormatan ini. Ini semua miliknya, kata Franklin lirih. Atur jadwal perilisan resort sesuai dengan waktu kedatangan ibuku. Sesampainya di bandara, atur ibuku langsung ke sana. Aku akan menelepon Tanghai, kata Franklin tersenyum. Dengan cara ini dia bisa mengalihkan niat ibunya untuk bertemu putri dan istrinya. Kamu jalankan semua sesuai dengan rencana. Apa ada yang lain? Tanya Franklin. Sinta Tun tersenyum. Ada satu lagi. Saya mohon petunjuk dari Tuan Muda. Saya pernah berjanji kepada istri Tuan untuk memberikan dia undangan saat perilisan resort baru kita. Apakah boleh saya mendapati janji saya? Tanya Sinta menunduk tidak berani memandang wajah Franklin. Franklin adalah laki-laki yang memegang erat janjinya. Dan dia akan suka dengan orang yang mendapati janji. Jadi dia tersenyum. Lalu menjawab, jika janji sudah terucap, maka harus dilaksanakan. Kamu boleh mengundangnya, jawab Franklin. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Masih banyak yang mesti saya lakukan. Tanpa menunggu jawaban Sinta, Franklin melangkah keluar meninggalkan Donghai Tower. Menaiki taksi, dia pergi ke Blue Moon. Dalam perjalanan, Franklin menelpon Tanghai menceritakan semua rencana Sinta dan meminta Tanghai membantu Sinta. Tak lama, taksi pun tiba di Blue Moon. Karena ruang VIP telah dipesan tamu, Franklin tidak meminta lebih. Dia mencari meja kosong di luar restoran, duduk bersendiri sambil menghisap rokok. Di meja lain terisi banyak tamu, para tuan muda dari kelas 2 dan 3 yang sedang menghabiskan waktu dengan mentraktir teman-teman dan kolega mereka. Mencari koneksi bisnis ke depan, mempersiapkan diri mereka saat peralihan kepala keluarga masing-masing. Tuan muda seperti mereka ini akan tampil berbeda, merasa diri tiada duanya baik dalam harta dan penampilan.
Jadi timbul sifat sombong dan meremehkan orang lain. Berbeda dengan Frankie, karena berasal dari keluarga nomor satu negeri ini, sejak dini dia dididik dengan ketat bagaimana mengelola aset, mempelajari tipe dan karakter orang. Tidak bersifat sombong, selalu rendah hati, dan yang paling utama, tidak hidup dengan berpoya-poya. Menghabiskan harta yang dikumpulkan dari leluhur. Sedangkan para tuan muda kelas 2 dan 3 ini adalah keluarga kaya baru, tidak memiliki fondasi yang kuat, sehingga sangat mudah untuk dijatuhkan. Frankie membakar lagi rokoknya. Dia memikirkan alasan apa yang akan dia sampaikan ke ibunya untuk tidak bertemu dengan istri dan putrinya saat ini. Dalam kebingungannya, sosok cantik berdiri di depannya. Kata ipar, suara lembut memboyarkan pikiran Frankie. Rianti berdiri di depannya sambil tersenyum. Dari pintu masuk saat Rianti berjalan, para tuan muda langsung meliriknya dan berbisik di antara mereka untuk bertaruh. Siapa yang bisa membawa gadis cantik itu ke tempat tidur akan memenangkan taruhan dengan hadiah ratusan juta hasil dari uang yang mereka kumpulkan masing-masing tuan muda. Namun saat melihat Rianti berjalan ke meja Frankie, para tuan muda sedikit cemburu melihat penampilan Frankie seperti orang miskin. "Kamu di sini, duduklah," kata Frankie menatap Rianti dan mengajaknya duduk. Tak lama pelayan mengantarkan makan ringan karena memang belum waktunya untuk makan siang. Para pelayan belum tahu siapa dua orang ini, jadi mereka melayani dengan rasa takut. Rianti salah satu dari beberapa orang yang mengetahui identitasnya, sedangkan dia butuh tempat untuk mengeluarkan isi hatinya. Maka dari itu Frankie senang lihat Rianti duduk di depannya. Dia bisa berbincang tanpa takut identitasnya diketahui. "Kamu belum masuk kuliah?" tanya Frankie. Rianti menggelengkan kepalanya. "Masih 2 minggu lagi liburannya," jawab Rianti tersenyum sedih. Karena jika masa liburnya sudah habis, maka dia akan kembali ke asrama kampus dan lama tidak bisa bertemu dengan Frankie. Dia mengakui bahwa dia sangat menyukai Frankie, kakak iparnya sendiri. Tapi dia memendam jauh ke dalam hatinya dan berusaha membuang jauh jauh perasaan itu. "Kakak ipar, kapan kamu akan kembali ke rumah?" tanya Rianti lirih. Dia tidak mau kakak iparnya kembali ke rumah. Dia ingin memilih kakak iparnya sendiri. Tapi jika dia mengingat keponakannya Tania, ditambah dengan kakak sepupunya Cecilia, dia harus mengatakannya ke Frankie. Semua demi Tania dan Cecilia. Mendengar ini, Frankie terdiam, memandang ke arah lain, sambil memainkan gelas kopi di tangannya. Ia berkata, "Aku akan kembali, memang harus kembali. Namun masih banyak hutang yang harus aku bayar kepada kakakmu. 5 tahun dia menderita karena aku dan putriku. Aku sekarang kamu jangan aku harap kamu sekarang jangan khawatir tentang kakakmu. Aku akan memberikan yang terbaik untuk mengembalikan semua yang hilang dari kakakmu. Aku akan mengembalikan Seafot kembali ke tangan kakakmu dan menjadikannya perusahaan besar yang pantas untuknya," kata Frankie semangat. Rianti tersenyum, kakak ipar memang yang terbaik. Pembicaraan Frankie dan Rianti terhenti di sela oleh pria yang sekarang berdiri di sisi meja mereka. "Hai cantik, perkenalkan aku Lariun." Sapa pria itu ke arah Rianti, tidak memperdulikan Frankie yang duduk di sisinya. Rianti tersenyum. "Hai, aku Rianti," jawabnya. "Bisakah kamu kembali ke mejamu karena aku masih ada sesuatu yang ingin kami bicarakan," kata Rianti. Lalu tersenyum memutar kepalanya ke arah Frankie. "Apa yang akan kamu bicarakan dengan orang seperti dia? Akan lebih baik jika kamu bergabung ke meja kami. Sebentar lagi waktunya makan siang," kata Lari sambil menunjuk ke meja para tuan muda lainnya yang sedang tertawa melihat ke arah mereka. Frankie hanya diam, tidak mau peduli dengan anak kecil seperti para tuan muda itu. "Terima kasih, namun aku akan makan siang bersamanya," jawab Rianti sambil memutar kepalanya ke arah Frankie. Mendengar ini, Lari berkata, "Makan siang apa yang bisa dia berikan kepadamu? Lihat penampilannya, hanya kopi yang di tangannya yang bisa dia bayar," kata Lari sambil tertawa diikuti para tuan muda lainnya. Rianti memutar kepalanya. "Kamu mau mengundang aku makan siang? Oke. Aku akan makan siang bersama kamu dan teman-temanmu kalau kamu bisa memesan ruang VIP 888, kata Rianti menantang. Rianti berani mengatakan itu karena ada Frankie di sini. Berarti ruangan tersebut akan dikosongkan untuk Frankie makan siang. "Setuju," jawab Rani. "Aku akan memesannya sekarang untuk makan siang. Jika aku bisa, apa taruhan yang bisa kamu janjikan?" tanya Rani. Rianti tersenyum. "Aku tahu apa yang ada di dalam otakmu beserta teman-temanmu itu. Aku akan menuruti semua keinginanmu.
keinginanmu, tapi jika kamu tidak bisa memesannya, maka apa yang akan kamu janjikan kepadaku? Tanya Rianti balik menantang. Larry tertawa karena yakin akan bisa menang taruhan ini, semua karena uang. Dengan bantuan teman-temannya, dia bisa membayar ratusan juta untuk mendapatkan ruangan itu. Jadi dia menjawab, jika aku bisa memesannya, maka aku akan berlutut memanggilmu ibu, kata Larry sambil tertawa. Oke, kata Rianti membalikkan kepalanya kembali ke arah Franklin. Larry kembali ke meja di mana teman-temannya berkumpul, berbisik dan mengatur strategi. Larry bangkit ditemani satu orang tuan muda menuju ke arah ruang pemesanan. Waktu tidak lama, sekitar 10 menit sudah masuk makan siang. Bagus, mereka harus mendapatkan pelajaran, kata Franklin. Rianti tersenyum. Jika tidak ada kakak iparnya, dia tidak akan berani membuat taruhan itu. Di ruang pemesanan, Larry dengan sombong menuju staf Blue Moon. Aku memesan ruang VIP 888, katanya sambil mengambil formulir pemesanan. Maaf Tuan Muda Yun, ruang itu sudah ada yang memesan. Staf itu berkata. Larry yang sedang mengisi formulir berhenti. Apa kamu bilang? Batalkan pemesanan itu. Aku akan membayar 3 kali lipat, kata Larry dengan nada tinggi. Mendengar ini, staf itu tersenyum pahit. Mohon maaf Tuan Larry. Kita tidak memberikan ruangan itu, namun kami bisa memberikan ruangan lain sebagai penggantinya, kata staf dengan hormat. Mendengar ini, emosi Larry semakin meninggi. Mana formulir pemesanan? Sini aku mau lihat siapa orang yang memesannya, tanya Larry sambil memaksa staf itu memberikan tumpukan formulir di depannya. Staf wanita kelihatan bingung karena tidak memiliki formulir itu, karena memang tidak akan ada, karena yang akan makan di sana adalah Franklin. Tidak butuh formulir seperti itu. Melihat staf yang seperti dalam kebingungan, Larry tertawa. Aku akan menelepon tuanmu menanyakan apa pendapatnya tentang ini. Sambil mendapatkan teleponnya di kuping, dia mencoba menghubungi Tigerwu. Terhubung, dia berbicara sebentar lalu menutup teleponnya sambil tersenyum. Ayah Larry berteman dari muda dengan Tigerwu. Cuma jalan mereka berbeda. Satu menjadi pengusaha jalanan, satunya menjadi pengusaha. Staf wanita mencoba menjelaskan, Tuan Muda Yun, memang ruangan itu sudah dipesan walau tanpa formulir, karena tidak pernah butuh formulir untuknya. Jika dia berada di sini, maka ruangan VIP itu akan dikosongkan, kata staf itu pelan. Pada saat itu, waktu makan siang pun tiba. Franklin bersama Rianti berjalan ke arah ruangan dan melewati ruangan pemesanan. Melihat Larry yang masih berdiri mengeluarkan kata-kata tidak pantas didengar, Rianti menegurnya. Wanita itu adalah staf. Dia menjalankan apa yang semestinya dia kerjakan. Kenapa kamu memakinya dengan kata-kata kotor? Mendengar suara Rianti, Larry membalikkan tubuhnya lalu tersenyum. Tenang saja cantik, sebentar lagi tuanmu akan datang ke sini untuk memecat staf ini dan memberikan ruangan VIP itu untuk kita. Larry tersenyum penuh kemenangan. Rianti pun tersenyum. Baik, kita tunggu dan lihat bagaimana kamu akan memanggil aku ibu, kata Rianti sambil tetap berdiri. Franklin duduk di pojok menantikan akhir drama ini. Pada saat itu, para tuan muda teman Larry sudah berkumpul. Sambil tersenyum memandang Rianti dengan pandangan seperti menelanjangi Rianti. Dan membayangkan Rianti menangis karena mereka permainkan. Tak lama, Tigerwu tiba langsung turun dari mobilnya, menampar Larry. Restoran ini milikku. Jika stafku mengatakan sudah dipesan, berarti sudah tidak bisa lagi memberikannya kepada orang lain. Tigerwu memarahi Larry. Larry terkejut. Paman, kenapa kamu menampar aku? Di mana salahku? Tanya Larry. Dia melanjutkan. Staf paman tidak bisa menunjukkan formulir pemesanan yang berarti ruangan itu belum dipesan, kata Larry membela diri. Staf wanita itu pun berkata, Tuan Wu memang tidak ada formulir karena Tuan Li atau keluarganya berada di sini. Sejak kapan kita membuat formulir untuk mereka? Kata staf itu. Tuan Wu melihat sekeliling, pandangannya memandang Rianti. Dia menundukkan kepalanya sedikit tanda menghormati. Sesuai dengan pesan Franklin, melihat Rianti seperti melihat dirinya. Kamu mendengar apa yang staf saya sampaikan. Kenapa kamu harus memaksa mencari keributan di sini? Jika tidak ingat ayahmu, kamu sudah menjadi daging cincang untuk makanan babiku. Teriak Tigerwu marah. Tigerwu jauh berbeda. Jika dulu dia tidak peduli benar dan salah, namun sekarang dia akan bertanya dulu, duduk persalahannya baru mengambil keputusan. Kecuali menyangkut soal Franklin, bagi dia tidak ada benar dan salah. Franklin selalu benar.
Rianti tersenyum. Tuan Wu, aku dan kakakku sudah lapar. Apakah kamu hanya berdiri di situ, tidak melayani kakakku dan mengantarnya ke ruang makan? Kata Rianti. Mendengar sebutan kakak, dia langsung berlari ke arah Rianti. Apakah Tuan Li ada di sini? Tanya Tigerwu ketakutan. Karena dia berpikir hanya Rianti yang datang di sana untuk makan siang. Melihat tatapan Rianti mengarah ke pojok meja, dia melihat Franklin duduk di sana. Tigerwu langsung berjalan dan membuka tubuhnya ke arah Franklin. Maaf Tuan, saya tidak tahu Tuan berada di sini, sehingga tidak menyapa Tuan lebih dahulu. Dengan nada sangat rendah. Franklin pun tersenyum. Kamu sudah berubah banyak. Richard berhasil melatih mentalmu. Berdirilah, kamu tidak salah. Aku hanya mau makan siang, kata Franklin. Mendengar ini Tigerwu berlari membuka pintu dan mempersilahkan Franklin masuk. Orang itu tadi berjanji akan melutut dan akan memanggil ibu pada adikku, jadi dia harus melaksanakannya. Jika dia tidak mau, patahkan kedua kakinya. Perintah Franklin sambil masuk ke ruang dan duduk. Rianti tersenyum, lalu berkata, orang yang masuk ke ruangan VIP adalah orang miskin yang kau remehkan. Sekarang kamu kalah. Laksanakanlah apa yang kamu janjikan tadi. Rianti berbalik lalu masuk ke ruang VIP. Mulut Lori terbuka lebar, andai sebongkah buah kelapa bisa masuk ke dalam mulutnya. Dia berdiri, tidak percaya. Teman-temannya terdiam mematung menyaksikan drama ini. Tidak percaya siapakah lelaki itu, Tuan Li, yang begitu dihormati Tigerwu. Tigerwu menutup pintu dan berjalan ke arah Lori. Kamu sudah berjanji, maka lakukanlah. Jangan berdiri sampai mereka keluar dari ruangan itu dan pergi dari sini, perintah Tigerwu. Mendengar ini, Lari pun tidak mengerti kenapa. Orang itu tidak bisa kamu singgung. Kamu seharusnya bersyukur tubuhmu masih utuh, nyawamu masih ada. Jadi laksanakan apa yang dia perintahkan. Tigerwu memandang Lari dengan sedih, tapi tidak berbuat apapun. Tuan Besar Chin berjalan dengan lututnya dari depan sampai pintu ruangan VIP, hanya mohon hukuman dari orang itu. Tigerwu berlalu naik ke lantai 2 menuju ruangannya. Mendengar semua itu, Lari menjatuhkan kakinya berlutut sambil mengucapkan kata ibu. Dari ruang kerjanya, Tigerwu tersenyum menatap putra teman kecilnya. Dia berharap putra temannya itu dapat mengambil pelajaran berharga untuk tidak meremehkan orang lain. Di bawah semenit, Tigerwu turun kembali menuju ruang VIP, berdiri di pintu tidak bergerak. Teman-teman Lari yang lain berdiri di tempat menyaksikan peristiwa langka itu. Tigerwu yang biasanya dihormati dan dilayani sekarang harus menghormati dan melayani orang lain. Tak lama pintu terbuka, Franklin dan Rianti keluar tersenyum pada Tigerwu. Terima kasih, aku puas atas pelayananmu. Mendengar ini, Tigerwu merasa sangat senang. Di dalam taksi, karena satu pujian dari Franklin sangat berarti untuknya. Sambil menundukkan kepala, sudah sepantasnya saya melayani Tuan dan siap menerima hukuman jika Tuan tidak puas. Franklin tersenyum menepuk pundak Tigerwu lalu berjalan keluar bersama Rianti. Rianti di dekat Lari, ambillah pelajaran dari semua ini. Kedepannya jangan meremehkan orang lain, siapapun itu. Sekarang aku sedang dalam kondisi baik. Jika satu saat kamu bertemu denganku melakukan hal seperti ini lagi, maka kamu akan menanggung akibatnya, kata Franklin tegas sambil menarik tangan Rianti. Mereka keluar memanggil taksi dan pergi dari sana. Lari bersujud, terima kasih. Tidak berani bangun dari sujudnya sampai sebuah tangan menariknya berdiri. Tigerwu tersenyum menepuk pundaknya. Kamu dengar perkataannya, ingat dan simpan di dalam hatimu, kata Tigerwu. Lalu dia melanjutkan, sekarang gunakanlah ruang VIP itu, ajak teman-temanmu makan di sana gratis. Terima kasih paman, tapi aku harus pulang. Lain hari aku akan mampir dan makan di sini, kata Liri. Dia sudah teramat malu hari ini, tidak tahu di mana dia harus menempatkan wajahnya. Sementara itu di dalam taksi, aku akan mengantarmu pulang, kata Frankie. Rianti mengangguk, kakak ipar memiliki kendaraan sendiri, kenapa harus naik taksi kemana-mana? Tanya Rianti bingung dengan sifat Frankie. Karena menurut Rianti dengan status tuan muda keluarga Li dari ibu kota, kakak iparnya bisa membeli mobil semahal apapun harganya. Namun kakak iparnya ini menggunakan kendaraan umum. Frankie tersenyum lalu menjawab, jika aku selalu naik kendaraan pribadi, maka aku tidak bisa membagi rezeki kepada para pengemudi taksi. Kamu tahu berapa pendapatan mereka? Hanya beberapa ratus ribu. Sementara tinggal di kota sebesar Jiangling itu tidak akan cukup.
Mendengar perkataan kakak iparnya, Yanti dan pengemudi taksi tersenyum senang. Hanya satu dari 1.000 orang yang berpikir seperti Franklin.